Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Zaira, bintang iklan Mugaru yang paling manis. Nah, kali ini guys, aku mau ngasih tahu ke kalian kenapa kok kalian itu harus sekolah di Mugaru. Kan banyak tuh ya di luar sana yang bilang kalau semua sekolah kan sama aja. Kenapa kok harus pilih Mugaru? Loh. Tunggu dulu guys, dengerin dulu penjelasanku. Alasan pertama kenapa kalian harus pilih Mugaru adalah penguatan profil siswa dengan kurikulum nasional. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat membuat siswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Bukan itu aja guys, guru-gurunya yang asik dan friendly bikin pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Kayak Bu Manda. Halo. Alasan kedua, kenapa kalian harus pilih Mugaru? Karena guys, di Mugaru itu ada pelajaran Ismoba, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab untuk penguatan karakter keislaman para siswa. Alasan yang ketiga, kenapa sih kok kalian harus pilih Mugaru? Karena guys, di Mugaru itu juga menggunakan kurikulum ACT untuk penguatan bahasa Inggris para siswa. Dan yang gak kalah penting guys, alasan yang keempat nih, kenapa kamu harus pilih Mugaru? Karena untuk penguatan ilmu Al-Quran, Mugaru bekerja sama dengan Wafa Indonesia. Nah, yang terakhir nih guys, alasan kenapa kalian harus pilih Mugaru? Karena di Mugaru itu punya 7 nilai luhur. Dan hal inilah yang membedakan Mugaru dengan sekolah yang lain. Terus, apa aja sih 7 nilai luhur Mugaru? Yang pertama, visi yang kuat. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, kekuatan akhlak. Yang keempat, kecerdasan. Yang kelima, ketangguhan. Yang keenam, berpikir reflektif. Yang ketujuh adalah kerjasama. Nah, itu tadi guys adalah alasan kenapa kalian harus pilih Mugaru. Hari ini aku spill dikit-dikit dulu ya, karena kalau aku spill semuanya nanti durasi videonya bakal panjang banget. Ingat ya guys, ini part 1. Ditunggu ya part berikutnya. Akhirnya aku Zaira, bintang iklan Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan suratul Fatihah, kemudian masuk di dalam surah Ad-Duha. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian, mari kita bersyukur pada Allah karena pagi hari ini Allah masih takdirkan kita hidup. Allah panjangkan umur kita. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kenikmatan yang lain itu menjadi hilang, menjadi hangus, menjadi zong ketika nikmat hidup itu diambil oleh Allah. Orang yang banyak harta, hartanya tidak bisa dinikmati ketika hidupnya sudah diambil oleh Allah. Orang punya banyak makanan, makanannya tidak bisa dinikmati ketika hidupnya diambil oleh Allah. Sehingga nikmat hidup ini mari kita jadikan alasan untuk optimis, untuk semangat, karena wamal hayatud dunya illa la'ibun, dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah la'ib. Apa la'ibun? La'ibun apa? Permainan. Hidup ini permainan. Ada kompetisi, ada aturan, itu permainan. Dan yang namanya permainan ada batas akhir. IPM yang tidak fokus dicatat, ya. Ada batas akhir. Seorang pembalap di MotoGP ada hitungan lapnya, tidak terus ya sepanjang hidup, ada batasannya. Orang main bola ada batasannya, ada. Main futsal ada batasannya, ada. Yang namanya permainan ada aturan, ada batas waktunya, dan ada reward dan hadiah. Itu permainan. Siapa yang membuat aturan permainan di dunia ini? Allah. Ada aturan untuk main. Tidak serta-merta orang yang ingin main bola kemudian tiba-tiba masuk ke lapangan, nendang, masuk ke gawang dihitung. Tidak. Kalau bukan pemain dan tidak diizinkan wasit, maka sebanyak apapun gol yang dihasilkan tidak terhitung. Maka syarat untuk menjadi pemain, katanya Allah, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang menang, yang nanti mendapatkan hadiah berupa surga adalah yang pertama amanu, beriman. Yang kedua wa amilus solihat, dan beramal solih. Syaratnya dua. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Yang keras yang pertama apa? Yang pertama apa? Wattnya kok kecil sekali. Pertama apa? Beriman. Apa pertama? Siapa yang puasa hari ini? Coba acungkan tangan. Yang hari ini berpuasa. 1. Ali puasa? Ngacung gini. Siapa lagi yang berpuasa? 2. 3. Mana lagi? Iya, banyak yang tidak berpuasa tapi suaranya kok tidak keluar.
Orang yang masuk surga itu syaratnya ada dua. Satu, beriman. Apa satu? Beriman. Nah itu. Yang kedua, amal solih. Yang kedua, jadi iman dan amal solih. Orang yang amal solih saja kebaikannya banyak, suka membantu, jiwa sosialnya tinggi, tetapi tidak beriman, maka amal solihnya sia-sia. Begitupun orang yang beriman, masuk Islam sudah, tidak pernah sholat, sedekah apalagi, tidak pernah menabung kebaikan, maka dia tidak mendapatkan surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Iman, amal solih, tiketnya masuk surga. Maka untuk menunaikan ini, anak-anak sekalian, kita perlu hidup. Dan hidup itu yang sekarang kita dapatkan. Maka kita harus berbahagia. Coba dilihat surah Ad-Duha yang tadi kita buka, kita baca. Ad-Duha surah yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat berapa? 4. Walal akhiratu, dan sungguh al-akhir. Akhirat itu disebut akhir karena letaknya di depan apa di belakang? Di belakang. Yang ada di selatannya Ali siapa? Kelas 7. Coba dipegang Ali, dipegang pundaknya, selatanmu. Pundaknya dipegang. Ali, pundaknya dipegang, selatanmu. Pundaknya dipegang. Temanmu. Pegang aja, dipegang. Iya betul. Maju ke depan. Walal akhiratu, dan al-akhir, kemudian dikasih akhiran al-akhirat. Silakan duduk sini. Jadi al-akhirat itu letaknya di belakang. Akhirat itu letaknya nanti. Sehingga ketika kita mencanangkan cita-cita, cita-citanya sampaikan ke akhirat, jangan hanya dunia saja. Karena apa? Di dalam surah Ad-Duha ayat yang keempat, walal akhiratu, dan al-akhirat, kehidupan akhirat yang letaknya di belakang, khairun. Apa khairun? Apa khairun di situ? Artinya apa? Lebih baik. Minal ula, min artinya dari al ula. Apa al ula di situ? Apa? Al ula apa di situ artinya? Permulaan. Awal, ula itu sama, yang di awal, permulaan. Yang dimaksud permulaan itu adalah kehidupan dunia. Sehingga jelas Al-Quran memberikan informasi kepada kita
bahwa akhirat itu lebih baik daripada yang permulaan, yaitu kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini penuh dengan keterbatasan. Kita dikasih panas, terus menerus kepanasan, tidak tahan, tidak kuat. Ketika pembelajaran, tiba-tiba PLN ada pengumuman pemadaman, yang di kelas sambat karena kelasnya panas. Ketika dikasih dingin, sambat tidak? Sambat. Tidak kuat kedinginan, diajak ke puncak, tidak ada perbekalan, tidak ada makanan, kena hawa dingin, sambat lagi. Ya itulah dunia. Jadi dunia itu tidak sempurna, penuh dengan keterbatasan, dan nanti ada akhirnya. Ada akhirnya. Akhir untuk semuanya itu adalah kiamat kubro, yaitu seluruh alam ini hancur. Yang namanya gravitasi diambil oleh Allah, sehingga benda-benda langit itu jalannya tidak beraturan, saling bertumbukan satu dengan yang lain. Itulah yang dinamakan hari kiamat. Hari kiamat kecil di sekitar kita sudah terjadi. Apa itu? Satu, apa? Gempa bumi. Dua, tsunami. Tiga, tanah longsor. Empat, apa? Empat, angin puting beliung. Lima, apa? Kecelakaan. Banyak kan kecelakaan, bis nabrak sepeda motor, truk masuk jurang, sepeda ontel nabrak semut. Dan yang sering terjadi di lingkungan kita, apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Kematian. Itu kiamat. Jadi kerusakan yang sifatnya kecil tidak menyeluruh itu kiamat kecil. Ada batasnya. Makanya Allah sampaikan di dalam surah Ad-Duha ayat berapa tadi? Ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Di akhirat tidak ada hukuman, di akhirat tidak ada sanksi. Akhirat itu tempat untuk memberikan balasan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, dengan catatan kebaikannya itu diawali dengan apa yang pertama tadi? Iman. Sehingga orang kafir belum bersyahadat, belum masuk Islam, meskipun setiap hari melakukan kebaikan, kebaikannya tidak terhitung. Karena apa? Di dalam permainan dia belum memenuhi persyaratan. Ibarat main bola, dia belum daftar ke panitianya, tidak terhitung sebagai peserta. Baik anak-anak sekalian, di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, adab di dalam menuntut ilmu, di dalam bab menghormati ilmu dan guru, di sini disampaikan wal yahtariz husuman anit takabbur. Hindarilah sifat-sifat tercela di dalam menuntut ilmu. Khususnya, perhatikan, sifat tercela di dalam menuntut ilmu khususnya
adalah takabur. Apa takabur? Apa? Sombong. Yang menghalangi seseorang itu untuk mendapatkan berkahnya ilmu adalah sifat sombong. Berkahnya hilang. Di dalam keterangan sebelumnya di kitab yang sama, orang itu dikatakan sebagai orang yang benar-benar penggemar ilmu. Ya, jadi bukan penggemarnya Lionel Messi, bukan penggemarnya siapa? Ada yang suka artis Korea? Nah, ya, ada penggemarnya ya siapapun yang sekarang ya, Cristiano Ronaldo, Valentino Rossi. Kalau Valentino Rossi sudah dulu ya, kalian tidak menang ya. Itu kegemaran yang biasa. Tetapi ada orang itu sebagai penggemar ilmu, senang sekali ketika mendengarkan ilmu. Jadi salah satu cirinya orang yang menjadi penggemar ilmu adalah ketika mendengarkan informasi sampai 1000 kali informasi yang sama ya. Jadi misalkan menceritakan tentang syarat sholat, itu diulang oleh gurunya sampai 1000 kali, maka seorang penggemar ilmu itu mendengarkan dengan serius seakan-akan baru mendengarkan yang pertama kali. Tapi kalau ada orang mendengarkan yang kedua, lah wis ngerti, dia bukan termasuk penggemar ilmu. Maka disampaikan di halaman terakhir bab adab di dalam menghormati ilmu dan guru adalah salah satu sifat yang menghalangi seseorang mendapatkan keberkahan ilmu adalah sifat apa tadi? Takabur. Apa takabur? Sombong. Sombong itu tidak harus kalian berdiri kemudian membentangkan tangan. Bukan berarti sombong itu kalian kemudian mengata-ngatai guru. Tetapi orang ketika gurunya menjelaskan, dia tidak menghadap gurunya dengan khidmat, ditinggal lihat kiri kanan, apalagi ditinggal kemudian guyon dengan temannya. Itu termasuk adab sombong kepada guru. Sehingga anak-anak sekalian, ketika seorang ahli ilmu mendengarkan keterangan dari gurunya, dia fokus sampai ketika ada binatang yang berada di kepalanya, binatang itu akan merasa tenang, karena begitu tenangnya orang itu di dalam mendengarkan keterangan dari guru. Kalau ada orang di atas saya, tolong pindah ya, nanti mengganggu yang di bawah. Silakan yang di atas lantai 2 silakan pindah, jangan kelihatan yang di bawah. Halo Rehan, ya silakan pindah, jangan kelihatan yang di bawah, pindah. Rehan, silakan pindah. Iya, iya dimaklumi, tidak apa-apa, belum paham. Jadi anak-anak sekalian, ilmu itu adalah miliknya orang Islam. Jadi barang hilangnya orang Islam itu ilmu. Sehingga ketika kalian menemukan ilmu apapun,
diambil karena itu harta kita. Sehingga disampaikan di kitab ini khususon, ya, lebih khusus, anit takabur adalah sifat sombong. Wa ma'atakabbur la yahsulu ilm, karena dengan sifat sombong itu ilmu tidak akan diperoleh. Jadi ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, karena banyak orang yang punya pengetahuan tetapi pengetahuan itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi dengan sombong itu ilmunya tidak manfaat. Dia tahu ketika ada kewajiban memakai helm, itu manfaatnya untuk apa? Pakai helm itu manfaatnya buat apa? Untuk melindungi kepala. Sehingga ada teladan dari orang yang sudah usianya sudah tua ke masjid padahal rumahnya dekat. Ke masjid itu pakai helm. Saya tanya, "Mbah, kok ndamel helm badhe ten pundi?" Saya pikir mau perjalanan jauh. Nggih, mboten dugi pundi-pundi, badhe ten masjid. "Lho kok ndamel helm?" "Iya, untuk melindungi kepala saya barangkali suatu saat jatuh." Kalau kita kan pakai helm buat apa? Untuk menghindari, ya, razia polisi. Ketika polisinya tidak ada, dilepas. Ini artinya ilmu yang bermanfaat. Jadi pengetahuan itu diamalkan. Dengan sombong itu ilmu tidak akan diperoleh. Maka kepada guru, kepada ilmu, jangan sekali-kali menunjukkan kesombongan kalian dengan mungkin menyepelekan guru kalian yang kalian anggap kalian lebih paham tentang ilmu tertentu. Nanti perga ilmunya hilang. Ada syair yang dikatakan al ilmu harbun lil fatal muta'ali, ya. Ilmu itu adalah musuh bagi orang yang sombong. Jadi ilmu itu musuhnya orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan didekati ilmu. Kasaili harbun lil makanil ali. Jadi ilmu itu musuhnya orang sombong seperti banjir dengan dataran tinggi. Apa maksudnya? Ilmu itu musuhnya orang yang sombong seperti banjir bagi dataran tinggi. Kira-kira banjir itu bertahan lama, itu berada di dataran yang tinggi apa dataran yang rendah? Rendah. Kalau kalian jalan ke Trawas, saya pernah pas musim hujan tinggi, ya, curah hujannya tinggi, naik ke Trawas, itu banjir. Jalannya itu banjir. Tetapi hitungan detik saja banjir itu hilang karena mengalir ke bawah. Kalau Trawas, Batu itu banjir berhari-hari, alamat Sidoarjo tenggelam. Yang dataran tinggi aja banjir, apalagi yang bawah. Sehingga diumpamakan seperti penyair, ilmu itu musuhnya orang yang sombong seperti banjir musuhnya dataran tinggi. Jadi tidak ada ceritanya banjir itu mengalir dari bawah ke atas, ya, itu namanya sulapan. Sehingga anak-anak, pertama di apel ini mari kita melatih fokus, tangguh. Tangguh itu tidak harus kalian kuat lari puluhan kilometer, tetapi tetap duduk tenang, tetap serius. Itu bagian dari ketangguhan. Yang kedua, anak-anak sekalian,
perbanyak kebaikan ketika kita masih di dunia. Karena perpisahan dengan dunia itu tidak harus masa tua. Ada orang usianya masih muda tetapi sudah meninggal dunia. Maka meninggal dunia itu adalah batas akhir finish seseorang untuk menambah kebaikan. Sudah tidak bisa. Siapa yang tadi subuh sudah menunaikan sholat subuh 2 rakaat, ngacung? Yang sudah sholat subuh 2 rakaat. Yang libur, kalau biasanya sholat subuh, ngacung? Yang tinggi perempuan, tidak perlu takut dengan ketiaknya, wangi semua. Ya kalau sudah di lapangan sudah wangi semua. Yang tadi sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat qabliyah subuh, yang tadi sebelum qabliyah sempat sholat malam? Sempat sholat malam? Alhamdulillah. Ya, masih belum mendominasi. Yang tadi sebelum berangkat sudah salim dan mencium tangan orang tua? Ya, turunkan. Yang tadi waktu berangkat ayah ibunya sudah berangkat? Sudah berangkat? Lebih dulu ayah ibunya berangkat? 1. Ya. Baik. Coba berdiri. Al-Qur'annya taruh sini. Perkenalkan nama, kelas, dan aktivitas yang kamu lakukan sejak bangun tidur sampai duduk di lapangan ini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozil Akbar Asari dari kelas 7D. Terus Pak, aktivitas yang saya lakukan yaitu setelah bangun tidur saya langsung berwudu. Setelah itu saya langsung sholat subuh. Setelah itu membersihkan kamar tidur. Setelah itu saya membantu orang tua. Apa membantu apa? Membantu menyetrika baju, Pak. Menyetrika baju. Bajunya siapa? Baju saya. Setelah itu saya langsung mandi. Setelah mandi saya langsung memakai baju. Setelah itu saya berangkat sekolah. Menyetrika baju. Kalau bajunya orang tua itu membantu orang tua. Tapi kalau baju kita sendiri, nah, berarti belum membantu orang tua. Meskipun kalau tidak nyetrika itu dilakukan siapa? Orang tua. Coba siapa yang bajunya nyetrika sendiri, tidak disetrikakan laundry atau orang tua, nyetrika sendiri? Iya. Yang laki-laki yang nyetrika sendiri? Iya. Iya, silakan turunkan. Sebisa mungkin yang bisa membantu orang tua, maka bantulah orang tua semampu kalian meskipun itu payah. Karena nanti yang kalian lakukan itu akan dibalas oleh anak-anakmu nanti menjadi anak-anak yang berbakti kepada kalian. Terus di sana tadi kok asik ngobrol apa kira-kira?
Enggak ngobrol apa? Enggak ngobrol apa-apa. Enggak. Yang senyum-senyum tadi, senyum-senyum sendiri. Iya. Iya. Ya baik, silakan duduk dulu. Ya silakan duduk. Ya tadi ternyata tidak ngobrol, tapi senyum-senyum saya lihat. Tapi senyum itu harus ada lawannya, ya. Jangan senyum sendiri. IPM punya catatan nama? Ya yang tidak bawa topi. Baik. Coba saya panggil satu lagi. Untuk tes fokus. Azwan. Iya silakan maju ke depan. Azwan. Belum? Oh, iya. Kalau bawa Quran diangkat ke atas, iya. Sili, Azwan. Coba kamu jelaskan apa yang saya sampaikan dari awal tadi. Salam dulu kelas. Tahu, Pak. Salam dulu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Pak. Apa? Nggak tahu. Iya silakan duduk. Ya enggak tahu. Enggak tahunya Jibril. Suara saya jelas. Iya. Berarti memang butuh fokus yang lebih karena yang sebelah selatan itu paling dekat dengan jalan. Azwan sama siapa satunya? Untuk 1 minggu ke depan, Senin sampai dengan hari Jumat, itu duduknya harus barisan ini, ya. Harus barisan yang paling utara. Boleh milih yang depan, tengah atau belakang, tapi yang paling sini. Jadi anak-anak sekalian, yang depan ini ketika saya tanya mungkin penjelasannya tidak lengkap karena memang fokus kita itu terbatas. Mendengarkan itu bisa mendapatkan informasi 30% itu sudah bagus. Karena ilmu itu didapatkan pertama dengan membaca, kemudian bisa dengan mendengar. Yang tingkat penguasaannya lebih baik dari membaca dan mendengar. Yang ketiga adalah menjelaskan kembali. Ketika kalian membaca, kemudian kalian bisa menjelaskan kembali, maka ilmu kalian itu akan lebih melekat di otak. Dan yang keempat, ilmu itu akan lebih kuat melekat bahkan seumur hidupmu ketika ilmu itu kalian praktekkan, diamalkan. Ya, jadi anak-anak sekalian, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kita lewati. Yang namanya dilewati nanti ada masa selesainya. Maka mari kita gunakan masa-masa kita melewati dunia ini dengan 2 kunci agar kita bisa masuk surga dalam keadaan selamat. Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua
amal sholih. Siapakah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sandalnya atau terumpahnya sudah kedengaran di surga meskipun orangnya masih hidup di dunia? Siapa? Siapa? Ngacung dulu. Sandalnya sudah kedengaran di surga padahal orangnya masih hidup. Suaranya lantang sehingga dijadikan muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Bilal bin Rabah. Baik. Yang laki-laki memimpin. Siapakah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setan itu takut kepada? Umar bin Khattab, kembar sama. Ngacung dulu ya. Siapakah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena keberaniannya memimpin pasukan sampai diberi julukan Saifullah, pedangnya Allah? Kurang tepat? Bukan. Khalid bin Walid. Ya, 2-1 untuk laki-laki. Siapakah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan julukan Dzurun Nain, 2 cahaya, karena menikahi Utsman bin Affan? 3-1. Ya. Kalau tepuk tangan saya kurangi, ya nanti mengganggu fokus yang perempuan. 3-1 ya. Yang perempuan, ayo, siapakah sahabat Rasulullah perempuan yang pertama kali syahid, meninggal karena perutnya ditumbak orang-orang kafir? Siapa? Perempuan pertama yang syahid. Siapa? Sumayyah. Siapakah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bakat miskin, bahkan membeli kurma yang busuk biar hartanya itu habis, rugi, justru kemudian datang penyakit yang obatnya hanya bisa disembuhkan dengan kurma yang busuk? Abdurrahman bin Auf. 4-1. Ayo perempuan, siapakah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika orang-orang kafir itu mendustakan Isra Mi'raj, beliaulah yang pertama kali membenarkan? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kali ini laki-lakinya berjaya ya, semoga menjadi pemimpin yang amanah ya, pemimpin yang cerdas, karena memang fitrahnya pemimpin itu lebih rasional karena dia akan memimpin keluarga. Kalau perempuan lebih berperasaan karena dia akan mengasuh anak-anaknya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau nanti Ustaz Turyanto siapa yang duluan masuk kelas, maka mungkin yang laki-laki lebih pantas karena memimpin 4-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.